Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga mahasiswa dalam kondisi sehat ya, walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang lembaga ya, dan unsur-unsur pendidikan. Pengertian lembaga pendidikan ya. Lembaga pendidikan itu merupakan institusi ya, atau tempat ya, di mana proses pendidikan atau belajar mengajar berlangsung. Jadi lembaga tadi dimaknai ya, ada institusi atau tempat, kemudian ada proses pendidikan. Prosesnya apa? Berupa belajar ya dan mengajar. Belajar ini dilakukan oleh anak ya. Kemudian kalau ini dilakukan oleh guru. Kemudian lembaga pendidikan itu dikelompokkan menjadi dalam bentuk keluarga, kemudian dalam bentuk sekolah, kemudian dalam bentuk masyarakat. Lembaga pendidikan juga dimaknai sebagai organisasi. Ya. Kenapa? Karena nanti memiliki anggota. Ya, anggota-anggota ya yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, yakni apa? Transfer ilmu pengetahuan ya serta budaya terhadap individu ya, guna mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih dewasa ya, serta memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Ya, jadi saya ulangi lagi, pendidikan tadi dimaknai sebagai organisasi ya yang memiliki tujuan tertentu. Ya. Tujuannya salah satunya adalah tadi transfer ilmu pengetahuan, kemudian mengubah tingkah laku ya dari yang belum dewasa menjadi dewasa. Kemudian tujuan pendidikan ya itu apa toh? Lembaga pendidikan itu memiliki tujuan ya. Di sini saya sudah menulis ada 5. Yang pertama, tujuan lembaga pendidikan itu adalah mengubah tingkah laku. Ya. Jadi tujuan lembaga yang ada di Indonesia itu sebenarnya mengubah tingkah laku. Ya. Bukan untuk tujuan yang lain, yang kadang mendirikan lembaga itu ya bukan semata-mata untuk mengubah tingkah laku, tapi kadangkala niat itu ketika sudah di perjalanan itu jadi melenceng ya. Ada yang mendirikan lembaga pendidikan karena orientasinya adalah orientasi profit ya, profit oriented ya. Ya banyak itu, contohnya banyak sekali. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan belajar mengajar ya. Jadi tujuan lembaga pendidikan itu tujuannya adalah melaksanakan KBM, belajar mengajar ya, baik di keluarga, sekolah maupun lingkungannya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai jenjang pendidikan serta kurikulum yang berlaku.
ya. Jadi melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai jenjang pendidikan. Ya, kalau SD ya sesuai kurikulum di SD. Kalau SMP berarti kurikulum SMP. Kalau SMA berarti sesuai dengan kurikulum SMA dan menganut kurikulum yang sekarang dilaksanakan. Kemudian yang keempat, memberikan bimbingan konseling. Nah, ini yang menarik ini ya. Jadi bimbingan konseling. Jadi memberikan konseling kepada peserta didik. Kira-kira nanti anak-anak ya ini memiliki potensi di mana, ya nanti diarahkan kemana. Nah, itu lembaga pendidikan juga bisa punya peran di sana, ya. Jangan sampai orang yang benar berada di tempat yang salah. Ya, harusnya kan right man in the right place, ya. Orang yang benar di tempat yang benar, ya. Karena anak lahir memiliki bakat minat yang unik, memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Sehingga ketika sekolah atau lembaga pendidikan punya layanan konseling, harapannya nanti mereka bisa melanjutkan sesuai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Terus yang kelima atau yang terakhir, yaitu membina kerjasama baik antara pihak sekolah, orang tua dan masyarakat, ya. Antara sekolah kemudian dengan orang tua nanti dalam bentuk perwalian, ya. Kemudian antara pihak sekolah dengan masyarakat nanti dalam bentuk kerjasama, misalkan LSM, ya, kerjasama dengan pihak-pihak masyarakat tertentu dan seterusnya. Ini adalah tujuan lembaga pendidikan. Fungsi pendidikan, ya. Yang pertama, keberadaan lembaga pendidikan ini berperan besar dalam proses sosialisasi. Jadi fungsi pertama itu adalah sosialisasi, ya, baik melalui kurikulum, ya, kemudian bisa melalui program sekolah atau program dari luar sekolah, ya. Berikut ini salah satu contoh program sosialisasi, ya, yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan. Misalkan sosialisasi tentang pentingnya makan sayur bagi anak, ya. Kita tahu anak ini kalau tidak dipaksa untuk makan sayur, makan buah, ya, ini kan biasanya susah, ya, karena nggak terbiasa mungkin. Biasanya hanya makan kering-keringan, ya. Jadi kalau suruh makan sayur itu susahnya minta ampun. Nah, itu karena kandungan sayur dan buah ini penting bagi pertumbuhan, ya, bagi anak ini, maka Dinas Kesehatan kerjasama dengan sekolah untuk melakukan proses sosialisasi. Maka sekolah itu punya fungsi yang pertama adalah yaitu sosialisasi. Yang berikutnya, fungsi lembaga pendidikan itu adalah sebagai pengendali sosial atau kontrol sosial, ya. Dengan cara menanamkan nilai-nilai
norma-norma dan loyalitas tatanan tradisional kepada para peserta didik. Kemudian yang ketiga, lembaga pendidikan itu punya peranan penting dalam mengajarkan keanekaragaman budaya, ya, atau melestarikan budaya. Sebagai contoh, misalkan di Kudus ya, itu setiap tanggal 23 itu kan ada acara memakai baju adat ini ya, dengan ikat kepala kudusan ini ya, itu setiap tanggal 23. Nah ini dengan baju warna putih lengan panjang ya, kemudian bawahnya itu batik dan pakai sandal ini, nah, sandal warna hitam ini ciri khas dari adat istiadat Kudus. Nah supaya ini tidak hilang ya, maka sekolah ya, bahkan kampus punya program ya untuk melestarikan budaya lokal. Kemudian yang terakhir, fungsi sekolah itu adalah sebagai seleksi atau pelatihan dan pengembangan manusia ya. Sehingga dengan demikian sekolah atau lembaga pendidikan punya peran membekali soft skill dan hard skill ya kepada peserta didik agar siap memasuki dunia kerja di masyarakat. Jenis lembaga pendidikan ya, secara garis besar jenis lembaga pendidikan ini ada 3. Ada formal ya, kemudian yang kedua adalah non formal, terus yang ketiga adalah informal ya. Oke, yang formal ya. Yang formal itu contohnya SD ya, SMP, SMA ya, perguruan tinggi itu termasuk lembaga pendidikan formal ya. Ini contohnya pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Dinas Pendidikan Liwa. Ini meskipun tampilannya kurang menarik, ini termasuk formal ya. Nah, lembaga pendidikan formal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ya. Ciri-cirinya apa toh lembaga formal itu ya? Ini dibagi atas jenjang dengan hierarkis ya. Jadi nanti pendidikannya itu dibagi dengan tingkat yang berjenjang hierarkis ya, dari pendidikan dasar, pendidikan menengah ya, sampai ke pendidikan tinggi. Kemudian pesertanya homogen ya, homogen, makanya tidak ada pembedaan ya, kaya miskin tidak ada ya, disimbolkan dengan menggunakan seragam ya. Kalau SD ya atasan putih, bawahan merah ya. Kemudian waktunya lama ya, kalau SD ya 6 tahun ya, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah S1 kalian ini kalau cepet 4 tahun. Kemudian materi lebih akademis ya, materi lebih akademis dan hal-hal umum ya, karena ada kurikulumnya nanti ya. Kemudian berlangsung formal ya, formal. Kemudian ijazah ini dianggap penting ya, karena nanti ketika anak lulus dari lembaga formal itu, maka dia berhak mendapatkan ijazah. Berikutnya adalah lembaga non formal. Nah,
lembaga non formal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya pada pasal 26 ya. Nanti bisa dicek ya, pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian ada waktu belajar tertentu ya, walaupun tidak selama pendidikan formal ya. Mungkin ada yang 3 bulan ya, kemudian ada yang hanya 1 bulan ya, macam-macam. Kemudian metode yang dipakai itu juga ternyata formal ya. Kemudian di luar gedung sekolah ya, formal. Kemudian ada evaluasi yang sistematik ya. Kemudian materi bersifat praktis ya, karena nanti digunakan untuk biasanya untuk menyiapkan dunia kerja. Kemudian usia peserta tidak perlu seragam ya. Jadi usianya dalam satu kelas itu beda-beda ya. Kalau di sekolah kan biasanya kan seragam ya, apalagi untuk masuk SD itu kan biasanya harus umur 7 tahun ya, seragam semua. Kemudian contohnya lembaga non formal itu apa? Yaitu lembaga kursus dan pelatihan ya. Meskipun ada contoh-contoh yang lain, ada majelis taklim, ada kelompok belajar, ada sanggar ya. Kemudian ada penitipan anak ya, dan lain-lain ya. Berikutnya adalah lembaga informal ya. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan informal ini tertuang pada pasal 27 ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan juga pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Nah, pendidikan informal ini dilakukan oleh keluarga ya, dan lingkungan ya, yang terbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Nah, contohnya adalah pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan etika, pendidikan moral, dan pendidikan sopan santun. Jadi lembaga informal itu ada yang mengatakan sebagai pendidikan keluarga ya. Kemudian apa toh perbedaan pendidikan formal, non formal, dan informal? Nah, ini Pak Jainil sudah membuat tabel ya, perbedaan antara formal, non formal, dan informal ya. Misalkan tempatnya ini sudah beda. Kalau yang formal itu di gedung sekolah. Kalau non formal ini bisa di luar gedung ya. Kemudian untuk pendidikan informal ini bisa berlangsung di mana saja ya. Di rumah ya. Di pasar ya. Kemudian di tempat pariwisata ya, itu bisa ya, macam-macam. Kemudian perbedaan berikutnya adalah ada persyaratan khusus ya untuk menjadi peserta didik, itu formal ya. Misalkan dari segi usianya, kemudian dari segi nilai akademiknya, rata-ratanya ya. Kemudian ada kalau misalkan masuk di sekolah taruna ya di Magelang itu mungkin salah satu syaratnya mungkin postur tubuhnya ya harus sekian, minimal harus sekian. Nah, itu ada ya aturan-aturan mainnya. Di pendidikan non formal juga kadang ada persyaratan khusus. Ya, ada persyaratan khusus. Kemudian pendidikan informal ini tidak ada persyaratan ya. Wong ini hubungan orang tua dengan anak ya.
Untuk kurikulumnya jelas ya. Kemudian untuk non formal ini tidak memiliki jenjang yang jelas ya. Kemudian untuk informal ini tidak berjenjang ya. Kemudian untuk materinya ini bersifat akademis ya. Kemudian yang normal ini ada program tertentu ya. Kemudian untuk informal tidak ada program yang direncanakan ya, berjalan secara alami. Kemudian pendidikan formal ini proses pendidikannya memakan waktu yang lama ya. Sangat lama ya, apalagi sampai S3 ya. Kemudian pendidikan non formal bersifat praktis dan khusus ya, praktis dan khusus. Kemudian untuk informal tidak ada materi tertentu yang harus terjadi secara formal. Kemudian ujiannya bagaimana? Ujiannya formal. Dulu ada UN ya. Kalau ini pendidikannya berlangsung singkat ya, meskipun ada ujian kelulusannya ya. Dulu Pak Jalil pernah ikut lembaga komputer, itu ada ujiannya ya, dan dapat sertifikat saya. Kemudian pendidikan informal itu tidak ada ujian ya. Nah, kemudian penyelenggaraan pendidikan adalah pemerintah atau swasta ya. Kemudian kalau ini jelas swasta ya, atau BLK itu pemerintah juga bisa itu sebenarnya. Balai latihan kerja itu ya. Kemudian ini adalah orang tua tentunya. Kemudian tenaga pengajar memiliki klasifikasi tertentu ya. Misalkan untuk mengajar di sekolah minimal harus SPD atau sarjana pendidikan ya. Kalau untuk ngajar mahasiswa harus minimal S2 ya. Untuk mengajar S2 ya minimal S3 ya. Untuk mengajar S3 ya minimal S3 juga ya. Jadi kalau pendidikan formal itu ada syarat-syaratnya ya. Kalau pendidikan non formal itu biasanya ada yang mensyaratkan, ada yang tidak ya. Tapi yang paling penting pengajar atau instrukturnya itu biasanya memiliki sertifikat keahlian ya. Kemudian kalau pendidikan informal ya tidak perlu ijazah ya. Orang tua itu nggak perlu ijazah. Tapi kalau punya ijazah luar biasa ya. Jadi pendidikan tinggi itu malah bagus untuk perkembangan anak ya gitu. Kemudian perbedaan berikutnya adalah diselenggarakan dengan administrasi yang seragam ya. Sementara pendidikan non formal ini dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Kemudian pendidikan informal tidak ada lembaga sebagai penyelenggara ya. Penyelenggaranya ya orang tua tadi ya, sehingga nggak punya lembaga. Kemudian yang berikutnya adalah unsur-unsur pendidikan ya. Di dalam lembaga-lembaga pendidikan itu ada unsur-unsur yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ya. Ada peserta didik ya, ada pendidik, kemudian ada interaksi edukatif, ada tujuan, kemudian ada materi, alat dan metode, dan lingkungan pendidikan. Ini sepertinya sudah saya jelaskan di bab terkait komponen-komponen pendidikan, sehingga Pak Jalil tidak banyak membahas untuk slide ini. Nah, saya kira itu pertemuan hari ini terkait lembaga dan unsur-unsur pendidikan ya. Tadi secara garis besar ada 3 ya lembaga pendidikan: formal, non formal, dan informal. Ini ada soal post-test, silakan dikerjakan ya. Terdapat 4 soal ya. Jadi soal-soalnya soal kasuistik ya, supaya untuk memacu tingkat kritis ya, daya kritis mahasiswa. Selamat bekerja ya. Ini sumber-sumber belajar yang bisa dipakai ya. Saya kira itu. Terima kasih ya. Mari kita akhiri
pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada benar, datangnya dari Allah. Kalau ada salah, datangnya dari Pak Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.